kembali lagi di channel YouTube aku bersama Lina Yusti di sini. Wow, akhirnya aku bisa bikin video YouTubeku yang kedua ya. Aku sangat bersemangat sekali hari ini karena di Jakarta udaranya sangat-sangat cerah. Nah, kali ini aku akan membagikan tips supaya kalian tuh jago ngomong di depan umum ya. Kalau kemarin aku udah membagikan ke kalian 3 tips gitu supaya kalian nggak gugup bicara di depan umum. Sekarang aku akan membagikan juga beserta pengalamanku sebagai seorang penyiar radio dan sebagai seorang MC. For your information ya, aku sudah menjadi penyiar radio itu dari umur 14 tahun, dari SMP. Jadi aku saat itu benar-benar merasa bahwa wah, passion aku memang kayaknya di public speaking nih. Dan akhirnya semakin kesini semakin mempelajari ternyata public speaking bukan hanya dipakai untuk announcer, presenter, reporter, atau MC aja ya, tapi makin dewasa ini public speaking ini digunakan untuk banyak sekali lini. Entah apapun itu pekerjaan kamu bisa menggunakannya, kamu bisa meng-apply public speaking meskipun hanya di hal-hal simple, seperti contohnya ketika kamu ngomong dengan atasan, atau ketika kamu berbicara dengan konsumen, atau ketika kamu presentasi, kamu berbicara kepada mahasiswa-mahasiswa yang kritis-kritis itu, atau mungkin kamu berbicara kepada murid-murid dari TK, SD, SMP maupun SMA. Jadi ternyata makin dewasa ini public speaking itu makin sangat dibutuhkan di berbagai lini pekerjaan, dan kamu juga bisa menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang banyak banget pengusaha-pengusaha yang belajar public speaking dan mereka membayar seminar untuk bisa meningkatkan kemampuan public speaking mereka. Dan kali ini aku bakal ngasih kamu beberapa tips yang sangat-sangat menarik dan jarang sekali dibahas, bagaimana supaya kamu lebih percaya diri tampil di depan publik, entah itu one to one person ataupun dengan banyak orang. Yang jelas ketika kamu sudah bisa menguasai ini, kamu akan bisa merubah performamu, kamu bisa merubah suaramu, kamu bisa merubah gesturmu, kamu bisa merubah dirimu seperti apa yang kamu mau dan apa yang kamu inginkan. Nah, yang pertama kelihatannya sepele ya, tapi ini sangat-sangat penting. Apa itu? Teknik pernafasan. Ya, betul sekali. Teknik pernafasan itu selain bisa membantu melancarkan intonasi, membantu melancarkan vokal kamu, pernafasan juga membuat kamu bisa lebih tenang. Artinya, ketika kamu lebih tenang, pikiranmu jadi lebih jernih. Kalau pikiranmu lebih jernih, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan normal. Otomatis, kamu juga nggak akan gugup, kamu nggak akan nervous. Dan ketika nervous ataupun gugup itu datang pun, itu nggak ada masalah. Yang penting tubuh kamu relax, maka lama-kelamaan kamu akan bisa menguasai panggung ataupun kamu bisa menguasai mic kamu. Teknik pernafasan sendiri ini juga berguna buat kamu supaya kamu tuh nggak ngomong belibet, yang pertama. Yang kedua, ngomongmu nggak terbata-bata. Yang ketiga juga biar kamu tuh lebih comfort dengan dirimu sendiri. Jadi ketika kamu mau ngomong, entah itu dengan temanmu, entah itu dengan saudara, dengan pasangan, dengan atasan, ataupun ketika kamu sudah mulai belajar pidato ataupun belajar presentasi, kamu harus bisa menguasai teknik pernafasan ini dengan baik. Caranya sangat-sangat gampang. Cukup tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Ulangi seperti itu sampai kamu merasa sudah nyaman dan kamu merasa gugupmu hilang, baru kamu mulai untuk berbicara.
Simpel ya, simpel banget, tapi demi apa itu sangat-sangat berguna. Dan yang kedua adalah kamu harus bisa menguasai materi. Menguasai materi itu yang seperti apa sih? Menguasai materi itu bukan tentang penghafalan, ya. Aku tekankan sekali lagi, menguasai materi itu bukan tentang penghafalan, tetapi tentang seberapa dalam kamu menguasai topik yang ingin kamu bahas. Ketika kamu menghafal, maka akan ada poin-poin yang nanti akan hilang di otak kita, karena otak kita dipaksa untuk memasukkannya ke dalam long term memory, yang membuat kita itu merasa ketika ada bagian-bagian yang hilang, semuanya akan jadi buyar. Nah, tapi ketika kamu memahami materi dan kamu tahu arahnya akan dibawa kemana, maka kamu akan bisa lebih mudah menggunakan kata-kata, kamu lebih mudah dalam merangkai kalimat. Jadi, sekali lagi, ketika kamu bisa menguasai sebuah materi, kamu akan bisa lebih percaya diri dan performa kamu jadi lebih baik. Dan yang ketiga, lagi-lagi tentang visual. Visual di sini bukan bentuk dari vokal ataupun dari gestur dari tubuh kita ya, tapi visual di sini tuh kita membayangkan, visualisasi bahwa kita membayangkan kita sedang berbicara dengan seseorang. Ketika kamu menjadi penyiar radio, kamu membayangkan bahwa kamu sedang ngobrol dengan teman-temanmu. Kamu menyampaikan informasi, kamu menyampaikan atensi dan lain-lain. Tapi kamu juga bisa membayangkan ketika kamu berbicara dengan seseorang yang mungkin dia lebih dewasa, atau dia lebih berilmu, atau dia lebih dihormati dari kita. Kita harus bisa membayangkan dan menyesuaikan diri kita. Begitupun dengan banyak orang di luar sana. Lagi-lagi ini bisa kamu kuasai ketika kamu terbiasa dengan latihan. Kalau kamu nggak biasa latihan, visualisasi seperti apapun, teknik pernafasan seperti apapun, penguasaan materi seperti apapun yang sudah kamu pelajari, kamu gak akan bisa. Ingat, latihan, latihan, dan latihan. Latihan paling sederhana adalah kamu ngomong sendiri di depan cermin, ataupun kamu rekam diri kamu dan kamu tonton lagi, dan habis itu kamu evaluasi. Latihan, 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 dan terus latihan. Karena ketika kamu terbiasa berbicara, meskipun hanya kepada dirimu sendiri, nanti kamu akan tahu bahwa ternyata public speaking itu adalah skill yang bisa diasah, bukan skill bawaan. Untuk yang punya skill bawaan public speaking, congratulations ya. Tapi untuk yang belum, kamu jangan berkecil hati, karena public speaking itu sangat-sangat bisa dilatih berapapun usia kamu, apapun profesi kamu, dan apapun hobi kamu. Jadi semangat terus untuk berlatih public speaking. Dan jangan lupa ya, support aku dengan subscribe channel YouTube aku, like, dan tinggalkan komen. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Mahasiswa yang
kita